Bab 663. Sun Lao. Setelah melambaikan tangan kanannya, 3 harta magis berkilau dan mendarat di telapak tangan Wang Lin. Mereka perlahan berputar sambil mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Mereka sangat menarik perhatian. Kualitas harta karun ini sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan harta karun surgawi yang sebenarnya, bahkan harta karun kelas rendah sekalipun. Namun, energi surgawi dapat digunakan untuk mengaktifkan domain dan mantra yang tersisa di sana. Bahkan tanpa energi spiritual surgawi, para kultivator di bawah tahap transformasi jiwa dapat mengaktifkan harta ini dengan energi spiritual mereka, namun kekuatan mereka akan jauh lebih lemah. Wang Lin berbisik, harta karun surgawi semu. Ini adalah harta sihir kualitas tertinggi yang bisa dia buat. Bagaimanapun, Wang Lin hanya memiliki pemahaman kasar tentang pemurnian harta karun. Sebagian besar pemahamannya berasal dari batu giok dari negara Hofen di Suzaku. Secara umum, dia tidak bisa menciptakan harta karun semacam ini. Namun, Wang Lin memiliki dao sendiri dan budidayanya telah mencapai tahap ascendan, dan bagian terpenting adalah kendalinya atas pembatasan. Pandangannya menjauh dari 3 harta karun. Dia tidak puas dengan harta karun ini. Setelah merenung sebentar, dia mengambil cermin perunggu dan mulai menyimpulkan batasannya. Jika saya bisa memberikan pengaruh warisan pada harta ini, harganya pasti akan meningkat banyak. Wang Lin menutup matanya dan melanjutkan pemotongannya. Harta karun biasa hanya memungkinkan penggunanya untuk menanamkan akal ilahi mereka sehingga mereka dapat menggunakannya dengan bebas. Namun, setelah dicuri, pemilik baru hanya perlu menghapus perasaan ilahi itu dan itu akan menjadi milik mereka. Hanya harta warisan yang tidak hanya membutuhkan jejak indera ketuhanan tetapi juga metode khusus untuk mengendalikannya. Jadi, meskipun orang lain mendapatkannya, mereka tidak akan bisa menggunakannya. Oleh karena itu, harta magis dengan warisan dihargai jauh lebih tinggi di antara harta karun dengan peringkat yang sama. Bendera miliaran jiwa Wang Lin dan kereta perang pembunuh dewa adalah harta karun semacam ini. Dia memejamkan mata dan mulai merenungkan rahasia warisan. Namun, hanya Grandmaster dalam pemurnian harta karun yang memiliki metode untuk memurnikan harta dengan warisan. Metode-metode itu tidak akan mudah disebarkan, dan harta karun semacam itu jarang dimurnikan. Itulah mengapa harta warisan jarang ditemukan. Tidak lama kemudian, Wang Lin membuka matanya. Dia mengerutkan kening dan bergumam, "Warisan, saya tidak bisa melihatnya. Mungkin saya memikirkan masalah ini dengan cara yang salah. Saya tidak perlu memikirkan cara membuatnya memerlukan warisan tetapi cukup membatasinya. Lalu aku akan menjual gioknya untuk melepaskan batasan beserta harta karunnya. Dengan cara ini, meskipun tidak memiliki warisan, namun memiliki efek yang sama." Mata Wang Lin berbinar. Poin kunci dari warisan semu ini adalah kekuatan pembatasannya. Jika batasannya cukup kuat sehingga tidak ada yang bisa melanggarnya, meskipun tidak memiliki warisan nyata, efeknya akan sama dengan harta warisan nyata. Pengurangan pembatasan melintas di mata Wang Lin. Tangan kirinya membentuk segel dan memberi batasan pada cermin. Kemudian tangan kirinya tidak berhenti dan dia terus membatasi cermin. Pembatasan ini digabungkan untuk membentuk tanda hitam yang rumit. Setelah merenung sebentar, Wang Lin melihat sekeliling ruangan sampai matanya tertuju pada lilin. Dia menunjuk kandil dengan tangan kirinya dan kandil itu langsung menyala.
Ketika asap hendak disedot oleh manik-manik di langit-langit, dia menangkap asap tersebut dan menekannya pada rune. Simbol itu segera mulai meleleh dan menjadi untaian asap aneh sebelum memasuki cermin perunggu. Kemudian dia menyentuh tas pegangannya, mengeluarkan sebuah batu giok, dan meninggalkan metode untuk memecahkan batasan ini di dalam batu giok tersebut. Setelah menyingkirkan cermin perunggu, Wang Lin tidak memberikan batasan warisan semu pada dua harta magis yang tersisa. Di luar, langit berangsur-angsur menjadi cerah. Wang Lin memejamkan mata dan mulai berkultivasi. Matahari menutupi langit dan perlahan menghilangkan kegelapan. Wang Lin membuka matanya, bangkit, dan membuka pintu. Sinar matahari menerpa tubuhnya dan perasaan hangat langsung muncul di benaknya. Energi spiritual di sekelilingnya sangat kaya saat ini, sehingga langsung membuat pikirannya menjadi sangat jernih. Perasaan tenang memenuhi hatinya. Tubuh Wang Lin berkedip dan dia berjalan ke depan. Saat melewati pintu keluar, pemuda di bawah batu itu masih berkultivasi untuk menyerap semua esensi langit dan bumi. Baru setelah sosok Wang Lin berada jauh, pemuda itu membuka matanya dan menunjukkan sedikit rasa jijik. Siapakah di antara para kultivator asing yang tidak menghabiskan sepanjang hari mengolah dan menyerap energi spiritual sebanyak mungkin? Walaupun bakat orang ini biasa-biasa saja, namun dapat ditebus dengan kerja keras, namun orang tersebut berhenti berkultivasi di pagi hari saat energi spiritual paling padat. Saya yakin orang ini tidak akan pernah bisa membentuk jiwanya yang baru lahir. Pemuda itu mengalihkan pandangannya dan mulai berkultivasi lagi. Kecepatannya menjadi lebih cepat seolah energi spiritual yang dia serap sekarang dicuri dari orang lain. Ketika Wang Lin datang kemarin, dia melihat ada pasar bebas di sisi barat kota. Ada banyak pembudidaya yang menukar harta dan material magis di sana. Tidak banyak penggarap tingkat jiwa baru lahir di sana, jadi ini bukan tempat terbaik untuk dikunjungi. Wang Lin merenung sedikit sebelum melihat ke arah pemuda di bawah batu dan berjalan mendekat. Wang Lin menggenggam tangannya dan berkata, dengan nada lembut, "Rekan penggarap, saya ingin tahu apakah ada tempat di kota ini yang berhubungan dengan harta karun tingkat tinggi." Pemuda itu membuka matanya. Selain rasa jijik di matanya, ada juga sedikit ketidaksabaran saat dia dengan dingin berkata, "Paviliun seluruh harta karun di sisi timur kota." Setelah itu, dia berhenti memandang Wang Lin. Wang Lin samar-samar tersenyum dan pergi. Pemuda itu mencibir. Dia hanya seorang kultivator formasi inti kecil dan dia ingin menukar harta magis tingkat tinggi. Saya khawatir dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke paviliun. Setelah berjalan keluar dari bagian utara kota, Wang Lin dengan santai berjalan menuju sisi timur. Tidak banyak manusia di sini, kebanyakan petani. Toko-toko di sini juga memiliki suasana yang lebih mengesankan yang datang dari kedua sisi jalan. Bahkan ada beberapa toko, mungkin karena kebiasaan di sini, yang memiliki batu roh yang sangat besar di depannya. Ini bukanlah batu roh yang dimurnikan, jadi mereka mempertahankan bentuk aslinya dan mengeluarkan energi spiritual yang kental. Mata Wang Lin menunjukkan ekspresi tertarik. Pajangan semacam ini memang menunjukkan kepada semua orang betapa hebatnya toko-toko ini. Harus dikatakan bahwa kultivator biasa tidak mungkin menggali batu roh seperti ini dari pembuluh darah roh. Ukuran batu roh juga berhubungan dengan toko. Beberapa batu roh di luar toko tingginya 20 kaki. Kehadiran setiap batu roh saja sudah menciptakan rasa tertekan.
Bahkan ada toko dengan batu roh berkualitas tinggi di luarnya. Penemuan ini langsung membuat Wang Lin tertarik dengan toko ini. Dia dengan hati-hati melihat ke toko. Toko ini tidak besar dan hanya memiliki 2 lantai. Meski tidak semegah toko-toko di sekitarnya, namun sangat elegan. Ada sebuah plakat raksasa dengan tulisan indah, Paviliun Bambu Hijau. Wang Lin tidak masuk, dia menarik pandangannya dan berjalan ke depan. Di ujung timur kota ada sebuah paviliun besar. Tidak hanya ada satu batu roh di luar gedung ini, ada 8. 8 batu roh berkualitas tinggi ini tingginya 30 kaki dan sepertinya ditempatkan dalam formasi mer. Eka mengeluarkan gelombang tekanan spiritual. Paviliun ini sepertinya telah menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Hanya dengan melihatnya saja rasanya agak ilusi. Ada potongan panjang batu roh dengan 3 kata terukir di atasnya, Paviliun Harta Karun Utuh. Tekanan menyebar. Bahkan ada lapisan pembatasan tersembunyi yang mencegah indera ketuhanan memeriksa ke dalam. Wang Lin tidak memaksakan akal sehatnya, karena dia tidak terlalu tertarik dengan Paviliun Harta Karun Utuh. Wang Lin melangkah masuk tetapi segera mengerutkan kening. Dia melihat seorang pria parubaya keluar dari paviliun dan menghalangi jalannya. Dia memeriksa Wang Lin dan dengan tenang bertanya, apakah rekan kultivator tidak mengetahui aturan paviliun harta karun utuh saya? Ekspresi Wang Lin netral saat dia dengan tenang berkata, "Oh, aku ingin tahu apa aturannya." Pria parubaya itu sangat terkejut melihat ekspresi tenang Wang Lin. Dia telah melihat banyak kultivator, dan selain monster-monster tua itu, sangat sedikit kultivator yang bisa setenang ini di bawah tekanan paviliun. Ada 2 aturan masuk dan 1 aturan keluar di Hall Tracer paviliun saya. Mereka yang berada di bawah tahap Nas Chen Sol tidak bisa masuk. Mereka yang tidak memiliki 100.000 batu roh berkualitas tinggi tidak bisa masuk. Mereka yang tidak melakukan perdagangan tidak bisa keluar. Wang Lin sedikit mengernyit. Pria parubaya itu melihat ekspresi Wang Lin dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia bertanya, apakah rekan kultivator memiliki 100.000 batu roh? Wang Lin tidak memiliki banyak batu roh di dalam tasnya. Lagi pula, begitu dia mencapai tahap transformasi jiwa, dia terutama menggunakan batu giok surgawi. Pria parubaya itu tersenyum. Rekan kultivator tidak memenuhi persyaratan untuk masuk ke dalam. Bahkan jika kamu masuk ke dalam, aku khawatir kamu tidak akan memenuhi syarat untuk keluar. Silakan kembali. Maukah kamu menerima harta karun ini? Mata Wang Lin tenang saat dia melihat pria parubaya itu. Dia menamparkan tas pegangannya dan pedang terbang yang dia sempurnakan muncul. Pria parubaya itu melirik ke arah pedang terbang itu dan menunjukkan sedikit rasa jijik. Dia bisa melihat sekilas bahwa pedang terbang ini disempurnakan dengan metode yang sangat buruk dan tidak ada yang istimewa darinya. Bahkan cahaya pedangnya pun sangat suram. Dia bahkan tidak menggunakan akal sehatnya dan dapat mengetahui dengan mata telanjang bahwa pedang terbang ini memiliki kualitas yang sangat buruk. Itu mungkin bahkan bukan harta magis berkualitas rendah. Dia bertanggung jawab untuk memverifikasi paviliun harta karun utuh selama bertahun-tahun, jadi penglihatannya sangat bagus. Dia telah melihat terlalu banyak orang dengan tingkat budidaya rendah mencoba menjual harta yang mereka anggap sangat bagus. Dalam pikirannya, Wang Lin adalah salah satu dari orang-orang itu. Harta karun pedang terbang ini mungkin memiliki kemampuannya, tetapi pria parubaya itu tidak tertarik. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya.
Kami tidak akan menerimanya. Silakan pergi. Wang Lin dengan dingin menatap pria parubaya itu sebelum berbalik dan pergi. Ketika tatapan Wang Lin mendarat di mata pria parubaya itu membuatnya merasa seperti air dingin tiba-tiba dituangkan ke kepalanya dan tubuhnya bergetar. Tatapan Wang Lin seperti es berumur 10.000 tahun, itu menyebabkan jiwanya yang baru lahir membeku dan hampir roboh. Karena ketakutan, pria itu mundur beberapa langkah dan ekspresinya menjadi sangat pucat. Dia melihat Wang Lin berjalan pergi, benar-benar terdiam. Di dalam hatinya, samar-samar dia merasa ada sesuatu yang tidak biasa pada pedang terbang itu. Saat ini, suara kuno datang dari dalam paviliun. Lu Feng, apa yang terjadi? Pria parubaya itu dengan cepat berbalik dan berkata, Elder Sun, baru saja seorang kultivator datang untuk menjual harta ajaib. Seorang lelaki tua keluar dari paviliun. Punggungnya bungkuk dan tampak sangat tua. Wajahnya dipenuhi jejak Wei. Ahtu dan tatapannya sangat redup. Dia memandang pria parubaya itu dan dengan tenang bertanya, harta karun apa? Bab 664. Terlewatkan. Pria parubaya itu dengan hormat berkata, itu adalah pedang terbang. Junior ini melihatnya dan melihat bahwa itu sangat biasa. Mungkin memang ada sesuatu yang istimewa di dalamnya, tapi menurutku itu tidak kuat. Harta karun semacam itu tidak memenuhi persyaratan paviliun kami. Dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada orang tua itu. Meskipun lelaki tua ini baru berada pada tahap awal formasi jiwa, dia memiliki status yang sangat tinggi di paviliun. Pria parubaya itu samar-samar mengetahui bahwa lelaki tua ini pernah mencapai tahap pertengahan transformasi jiwa, namun karena luka-lukanya, budidayanya jatuh ke tahap formasi jiwa. Orang tua itu melihat sosok Wang Lin yang perlahan menghilang. Ada sedikit keraguan di matanya, tapi segera dia menggelengkan kepalanya dan berjalan kembali ke paviliun harta karun utuh. Orang itu agak familiar, orang tua itu tampak sangat lelah. Setelah dia kembali ke gedung, dia duduk di kursi goyang di sudut. Dia dengan getir menyentuh dadanya sebelum menghela nafas dan diam-diam menatap tanah. Wang Lin meninggalkan paviliun harta karun utuh dan berjalan menuju paviliun bambu hijau yang elegan. Meskipun paviliun ini tidak besar, namun memiliki kesan elegan. Saat melangkah masuk, Wang Lin melihat sekeliling dan melihat rak kayu berjejer di dinding. Ada sebuah kotak kecil di setiap rak, dan bagian dalam setiap kotak dilapisi sutra kuning. Segala jenis harta magis, pil, dan benda lainnya ditempatkan di dalamnya. Ada seorang sarjana muda duduk di dalam paviliun. Dia memegang sebuah buku kuno di tangannya, dan dia sepertinya membaca dengan penuh minat. Ketika pemuda itu melihat Wang Lin masuk, dia meletakkan buku itu, bangkit, dan tersenyum. Meski toko kami tidak besar, namun koleksi barang kami cukup banyak. Aku ingin tahu apa yang dibutuhkan teman. Kultivasi orang ini baru pada tahap awal Nas Chen Sol. Ketika dia melihat Wang Lin, dia tidak menunjukkan kesombongan yang ditunjukkan oleh orang dari paviliun harta karun utuh. Sebaliknya, dia memberikan sapaan yang mudah dan antusias. Wang Lin tersenyum tipis. Dia menamparkan tas pegangannya dan pedang terbang itu keluar. Dia bertanya, apakah rekan kultivator akan menerima pedangnya? Ketika pemuda itu melihat ke arah pedang, alisnya sedikit berkerut dan dia menunjukkan senyuman masam. Rekan kultivator, pedang ini, lupakan, bisakah kamu membiarkan aku memeriksa pedangnya?
Sikap pemuda itu sangat santai. Wang Lin tersenyum dan mendorong dengan tangan kanannya. Pedang terbang itu dengan lembut terbang menuju pemuda itu. Pemuda itu mengamatinya dengan akal ilahi dan berkata, "Pedang ini sangat biasa. Aku takut." Pemuda itu hanya mengucapkan setengah kalimat ketika matanya tiba-tiba terbuka lebar. Dia menatap pedang terbang yang tampak biasa dengan mata penuh keterkejutan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Lin dan dengan cepat berkata, "Rekan kultivator, mantra di dalam pedang terbang." Wang Lin tersenyum. "Kamu akan tahu kapan kamu mencobanya." Pemuda itu menarik napas dalam-dalam dan menekan rasa shock di hatinya. Dia telah memeriksa bagian dalam pedang terbang itu dengan akal sehatnya dan menemukan mantra di dalamnya. Dia tidak bisa melihat melalui mantra ini, tapi tekanan yang diberikannya membuat jiwanya yang baru lahir bergetar. Dia mengayuh energi spiritual di tubuhnya dan menyuntikkannya ke pedang terbang. Saat energi spiritual menyentuh mantra di dalam pedang, energi pedang yang kuat segera meledak. Pada saat yang sama, pemuda itu merasa seperti menyatu dengan air. Matanya menunjukkan kejutan yang menyenangkan. Meskipun mantra pada pedang belum diaktifkan, hanya integrasi energi spiritual yang sudah mengklasifikasikannya sebagai harta magis kualitas menengah. Dia tidak segera mencoba mengaktifkan mantranya tetapi memanipulasi pedangnya dan menunjuk ke batu roh besar kualitas tinggi di luar toko. Pedang itu melesat dalam sinar cahaya ke arah batu roh. Tanpa suara, pedang itu menembus batu roh dan terbang kembali. Pedang yang bagus. Saat pemuda itu melihat ke arah pedang terbang itu, matanya menunjukkan kekaguman. Namun, ada sedikit penyesalan dalam diri mereka. Tingkat integrasi ini bisa dikatakan kualitas menengah. Energi spiritual yang begitu kuat bahkan dapat dianggap berkualitas tinggi. Sayangnya, kecepatannya tidak sebanding dengan pedangnya. Sayang sekali, saat dia berbicara, dia mengaktifkan mantra di dalam pedang terbang, dan pada saat itu, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia melihat pedang terbang itu menghilang di hadapannya dan muncul kembali 100 kaki jauhnya. Tubuh pemuda itu gemetar dan dia segera keluar dari toko. Dia melambaikan tangan kanannya dan pedang terbang itu segera berteleportasi kembali. Mata pemuda itu tidak lagi dipenuhi ekstasi melainkan keterkejutan. Dia menghirup udara dingin dan menunjuk ke batu roh lagi. Pedang terbang itu berteleportasi dan menembus batu roh. Ini teleportasi. Mulut pemuda itu terbuka lebar. Dia dengan cepat memanggil kembali pedang terbang itu dan memegangnya di tangannya. Hatinya benar-benar kacau saat ini. Secara umum, tidak mungkin meninggalkan mantra teleportasi di dalam pedang terbang, karena pedang tidak dapat menahan gesekan teleportasi. Selain itu, tanpa tingkat kultivasi surgawi, mustahil mencap pedang dengan mantra teleportasi. Lebih penting lagi, bahkan jika seseorang memiliki kultivasi, kecuali mereka memiliki metode yang sangat kuat dan domain khusus, mustahil membuat mantra teleportasi bertahan selamanya. Domain hidup dan mati Wang Lin memungkinkan mantra teleportasi pedang terbang bertahan selamanya. Namun, jika keseimbangannya rusak, mantranya akan tetap kedaluarsa. Pemuda itu meraih pedang terbang itu. Dia bergegas kembali ke toko sambil melihat ke arah Wang Lin dan buru-buru berkata, "Rekan kultivator, toko ini menginginkan pedang ini. Apakah 10.000 batu roh berkualitas tinggi cukup?" Wang Lin sedikit mengernyit. Tingkat budidaya pemuda sebelum dia terlalu rendah.
Dengan menggunakan energi spiritual, ia hanya mampu menggunakan 1/10 dari kekuatannya. Pemuda itu melihat Wang Lin mengerutkan kening dan merenung sejenak. Dia mengatupkan giginya dan berkata, "Rekan kultivator, saya dapat menambahkan 50.000 lebih batu roh berkualitas tinggi. Meskipun pedang ini adalah harta spiritual berkualitas tinggi, saya telah memberikan harga yang sangat tinggi." Wang Lin mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah kalian memiliki kultivator transformasi jiwa?" Pemuda itu terkejut. Dia memperlihatkan ekspresi tidak senang dan bertanya, "Apa yang dimaksud dengan sesama kultivator? Apakah menurut Anda tingkat kultivasi saya tidak cukup tinggi untuk menembus pedang terbang? Kami memiliki senior transformasi jiwa, dan karena Anda memintanya, saya akan meminta satu untuk datang." Pemuda itu menamparkan tasnya dan sebuah batu giok terbang keluar. Setelah meninggalkan pesan di dalamnya, dia melemparkan batu giok itu dan batu itu terbang keluar dari toko. Setelah mengirimkan batu giok itu, pemuda itu diam-diam duduk di kursi dan mulai bermain dengan pedang terbang di tangannya. Dengan budidaya Wang Lin, dia secara alami tidak akan peduli dengan kultivator tingkat rendah. Dia sudah mencapai status master. Pada saat ini, dia tersenyum dan melihat sekeliling pada harta ajaib di toko. Sebaliknya, pemuda itu tidak setenang itu. Setelah beberapa waktu, pandangannya tertuju pada Wang Lin dan dia menunjukkan sedikit keterkejutan. Di matanya, meskipun kultivator ini baru berada pada tahap akhir formasi inti, untuk sesaat, dia merasa seperti sedang melihat patriark atau tetua keluarganya. Ekspresi santai dan tenang Wang Lin bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh seorang kultivator formasi inti, tetapi orang ini memang berada pada tahap akhir formasi inti. Dia memang menganggap bahwa Wang Lin mungkin menyembunyikan budidayanya, namun paviliun bambu hijau memiliki formasi yang ditempatkan oleh para tetua keluarga. Kecuali seseorang telah mencapai tahap ascendan, mustahil untuk bersembunyi. Tidak lama kemudian, angin sepoi-sepoi datang dari luar. Setelah angin sepoi-sepoi menghilang, seorang lelaki tua masuk ke paviliun. Hal pertama yang dilihat lelaki tua itu adalah pedang terbang di tangan pemuda itu. Saat dia melihat pedang itu, ada kilatan cahaya di matanya. Ketika pemuda itu melihat lelaki tua itu, dia segera berdiri dan dengan hormat berkata, "Junior Sunmu menyapa penatua." Pria tua itu menjawab dengan lembut dan tatapannya menyapu Wang Lin. Ekspresinya tidak berubah saat dia dengan tenang bertanya, "Apakah orang ini yang meminta harta ajaib untuk diuji?" Pemuda itu dengan cepat mengangguk dan dengan hormat menyerahkan pedang di tangannya. Saat lelaki tua itu masuk, Wang Lin melirik dan menarik pandangannya. Orang tua ini berada pada tahap akhir transformasi jiwa. Meski belum berada di puncak, dia jelas telah diuji dengan banyak situasi hidup dan mati, sehingga pikirannya jauh lebih marah dibandingkan dengan 4 anak kecil yang dia temui sebelumnya. Orang tua itu tidak membuang waktu. Dia melambaikan tangan kanannya dan menangkap pedang terbang itu. Setelah dia menyapunya dengan akal sehatnya, ekspresi tenangnya digantikan dengan keterkejutan. "Elder, Junior telah melihat harta karun ini." Pemuda di samping lelaki tua itu berbicara. Saat dia berbicara, lelaki tua itu tiba-tiba melirik ke arah pemuda yang menyebabkan dia menelan bagian kedua dari kalimat itu. Orang tua itu menjentikkan pedang terbang itu dengan jarinya. Itu mengeluarkan himne pedang yang tajam yang segera bergema di seluruh gedung. Suara ini seperti musik surgawi dan enak didengar.
Matanya semakin terkejut saat dia melambaikan tangan kanannya. Pedang itu terbang dan menghilang. Kali ini ia berteleportasi lebih dari 500 kilometer jauhnya. Detik berikutnya, pedang itu muncul di samping lelaki tua itu dan mengitarinya. Pedang itu memberikan energi spiritual surgawi, dan energi pedang yang ganas itu seperti busur yang ditarik. Lebih penting lagi, ada untaian petir yang bergerak di sepanjang pedang. Orang tua itu menatap petir itu dan merenung sejenak. Dia mengangkat jarinya dan menyentuh petir itu. Ledakan keras bergema di seluruh ruangan, lalu ekspresi lelaki tua itu langsung berubah pucat dan dia mundur beberapa langkah. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih. Bukan saja dia tidak mengungkapkan kemarahan apapun, wajahnya juga dipenuhi dengan ekstasi. Pemuda itu sangat terkejut setelah melihat semua ini. Dia secara alami melihat bahwa di bawah kendali lelaki tua itu, pedang ini memiliki energi spiritual surgawi. Harta karun surgawi, ini adalah harta karun surgawi, pemuda itu tercengang. Bukan harta surgawi, tapi harta surgawi semu. Ada mantra teleportasi yang lebih besar yang terukir di dalamnya, dan selain itu, petirlah yang membuat harta karun itu berharga. Tanpa petir ini, benda ini hanya dapat dianggap sebagai harta karun langit semu biasa. Namun, petir ini membuat perbedaan besar. Orang tua itu tidak berusaha menyembunyikan apapun dengan sengaja. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Wang Lin. Ini seharusnya diberikan kepadamu oleh keluargamu. Apakah kamu yakin ingin menjualnya? 3.000 batu giok surgawi. Wang Lin tidak menjawab tetapi menyebutkan harganya. Mata lelaki tua itu menyipit dan dengan cermat memeriksa Wang Lin. Tanpa sepatah kata pun, dia menamparkan tasnya dan setumpuk batu giok langit segera muncul di tanah. Energi spiritual surgawi yang padat segera memenuhi seluruh paviliun bambu hijau. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan memasukkan batu giok surgawi ke dalam tas pegangannya. Orang tua itu memandang Wang Lin dan bertanya, "Apakah Anda memiliki harta surgawi semu lainnya?" Ekspresi Wang Lin masih netral saat dia menyentuh tas pegangannya. Dia segera mengeluarkan cermin perunggu dan melemparkannya ke orang tua itu. Orang tua itu menangkapnya dan ekspresinya segera berubah tidak seperti sebelumnya. Kali ini dia bahkan lebih terkejut daripada saat melihat pedang terbang itu. Dia berseru, "Warisan harta karun surgawi semu." Bab 665. Peringatan. Saat lelaki tua itu menatap harta warisan surgawi semu, matanya mengungkapkan jejak keserakahan yang tersembunyi. Sedikit senyuman yang bukan senyuman melintas di mata Wang Lin. Dia tidak berpura-pura panik atau bertindak apapun, dia masih setenang biasanya. Dia tidak ingin mengambil inisiatif untuk mencuri batu giok langit. Namun, jika lelaki tua ini ingin merampoknya, maka dia tidak akan membunuh untuk mencuri harta karun, dia akan bertindak untuk membela diri. Akibatnya, bahkan jika dia membunuh seseorang, dia akan memiliki moral yang tinggi. Menambahkan budidayanya yang kuat, tidak ada yang berani memanggilnya di planet Ranyun. Setelah 800 tahun berkultivasi, Wang Lin tidak hanya mendapatkan kecerdasan, dia juga tahu bagaimana menghadapi rencana jahat. Namun, dia jarang mengungkapkan sisi jahatnya. Sekarang dia telah mengubah penampilannya, bahkan seseorang yang mengenalnya tidak akan dapat mengidentifikasinya hanya berdasarkan ini. Ada sedikit keraguan di mata lelaki tua itu. Tak lama kemudian, dia menghela nafas panjang,
dan sambil memegang cermin perunggu, dia bertanya, "Berapa banyak batu giok langit yang kamu inginkan untuk ini?" Nada bicara Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, 50.000. Orang tua itu mengerutkan kening. Meskipun dia bisa mengeluarkan 50.000 batu giok surgawi dari tasnya, dia telah menghabiskan hampir 1 abad mengumpulkannya secara perlahan sebagai persiapan untuk masa depan. Dia khawatir dia tidak akan memiliki cukup uang untuk mencapai tahap ascendan jika dia menghabiskannya sekarang. Saat dia merenung, dia menundukkan kepalanya untuk melihat ke cermin perunggu dan ragu-ragu. Dia sangat tergoda dengan harta karun ini. Harus dikatakan bahwa seorang kultivator transformasi jiwa dengan warisan harta surgawi semu sangat berbeda. Jika harta karun itu cukup kuat, dia bisa bertarung melawan para penggarap transformasi jiwa tahap akhir. Meskipun dia tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki cermin perunggu itu, selama itu adalah harta warisan, itu tidak akan lemah. Bukannya dia tidak mempertimbangkan untuk membunuh untuk mencuri harta karun itu, tetapi ketika dia melihat pemuda itu, mata pemuda itu tenang. Namun, ini adalah hal yang sekunder. Yang paling penting adalah jika pemuda ini bisa mengeluarkan 2 harta ajaib seperti ini, dia jelas merupakan anggota inti dari suatu keluarga budidaya. Setelah merenung sebentar, lelaki tua itu mengeluarkan tas berisi. Setelah mengeluarkan 10.000 batu giok langit, dia melemparkan tas itu ke Wang Lin. Wang Lin menangkapnya. Setelah menggunakan akal ilahi untuk memeriksa apakah angkanya akurat, dia melemparkan batu giok warisan ke orang tua itu. Orang tua itu segera menangkap batu giok itu dan dengan hati-hati melihatnya. Wajahnya menunjukkan kegembiraan sebelum dia dengan ragu bertanya, "Apakah kamu punya lebih banyak?" Wang Lin memandang lelaki tua itu dan mengeluarkan jepit rambut dari tasnya. Ini juga merupakan harta surgawi semu. Ada sedikit kekecewaan di mata lelaki tua itu. Dia mengangguk pada Wang Lin sebelum berbalik dan berjalan keluar dari paviliun bambu hijau. Wang Lin membeli beberapa bahan dari toko sebelum pergi. Pemuda di dalam toko masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Saat berjalan di jalan, perasaan ilahi Wang Lin menyebar, dan sudut mulutnya menunjukkan senyuman mengejek. Perasaan ilahi telah terkunci padanya selama ini. Aku akan memberimu kesempatan. Wang Lin mengubah arah menuju salah satu gerbang kota. Dia meninggalkan kota, mengeluarkan pedang terbang, dan terbang lurus ke depan. Kecepatannya tidak cepat karena dia mempertahankan kecepatan seorang kultivator formasi inti. Setelah dia berada 5.000 km jauhnya, awan kabut besar tiba-tiba muncul di hadapannya. Kabut ini sangat aneh dan muncul entah dari mana. Dalam sekejap mata, kabut mengembun menjadi tangan yang menjangkau ke arah Wang Lin. Tangan itu menciptakan suara siulan yang melengking. Ejekan di mata Wang Lin menjadi lebih kuat dan kilat menyambar di dalamnya. Saat tangan besar itu mendekat, Wang Lin melambaikan tangannya. Gelombang energi spiritual surgawi yang kuat muncul saat Wang Lin melambaikan tangannya. Terdengar dentuman keras lalu tangan besar itu langsung lenyap. Bahkan kabut di belakangnya tertiup kembali seperti orang gila, dan erangan menyedihkan datang dari dalam kabut. Kamu bukan seorang kultivator formasi inti. Kabut menghilang, memperlihatkan seorang pria paruh baya kurus. Dia batuk darah dan kilat mulai bergerak ke seluruh tubuh ini. Wajah pria paruh baya ini dipenuhi ketakutan dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Ada kilat hitam keluar dari tubuhnya, jelas dia telah mengaktifkan semacam mantra.
Wang Lin dengan tenang meliriknya dan dengan santai mengejar pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu baru berada di tahap pertengahan Naschen Sol. Jika Wang Lin ingin membunuhnya, itu akan mudah. Pria paruh baya itu ketakutan. Orang ini hanya melambaikan tangannya, dan itu sudah cukup untuk menyebabkan jiwanya yang baru lahir berhamburan. Jika dia tidak bisa kembali ke keluarganya dalam waktu singkat, dia pasti akan mati. Dia sangat menyesal. Dia seharusnya tidak mengikuti perintah Penatua Sun untuk memulai masalah dengan orang ini demi beberapa batu roh. Yang lebih membuatnya takut adalah orang itu masih mengejarnya. Tekanan hidup dan mati ini hampir membuatnya pingsan. Jarak beberapa ribu kilometer dilewati dalam sekejap. Ketika pria parubaya memasuki kota, wajahnya sangat pucat. Mayoritas jiwanya yang baru lahir telah tersebar. Dia batuk seteguk darah lagi sebelum bergegas menuju rumah keluarga Sun di pusat kota. Setelah tiba di sini, dia tidak bisa lagi menjaga jiwanya yang baru lahir agar tidak berhamburan. Dia berteriak dengan suara serak, "Selamatkan aku." Seolah-olah dia telah menggunakan kekuatan terakhirnya, tubuhnya membungkuk dan langsung jatuh. Bayangan putih bergegas mendekat. Itu adalah pria berjubah putih. Saat dia menangkap pria parubaya itu, ekspresinya sedikit berubah. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan sejumlah besar pil dari tasnya dan menuangkannya ke mulut pria paruh baya itu. Pada saat yang sama, berbagai sosok keluar dari rumah keluarga Sun dan beberapa bahkan terbang ke langit. Saat ini, Wang Lin dengan tenang tiba. "Kamu berani menyakiti orang-orang di keluarga Sunku." Orang-orang dari keluarga Sun yang terbang mengangkat pedang terbang mereka dan menyerang Wang Lin. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan menciptakan angin kencang yang segera menjadi badai. Badai menyapu semua anggota keluarga Sun dalam jarak 1000 kaki dan mengusir mereka. "Kalian semua, mundur!" Sebuah teriakan terdengar dari dalam rumah dan kemudian 3 lelaki tua keluar. Di antara ketiganya adalah Penatua Sun, yang pernah berdagang dengan Wang Lin. Pada saat ini, ekspresi Penatua Sun sangat suram. Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua berwajah merah. Dia dengan dingin menatap Wang Lin di udara dan dengan dingin bertanya, "Kamu berasal dari keluarga mana? Tahukah kamu bahwa menyerbu rumah keluarga Sunku adalah kejahatan yang menyedihkan?" Wang Lin tersenyum, menunjuk ke arah Penatua Sun di sebelah lelaki tua berwajah merah itu, dan berkata, "Saya datang untuknya." Ekspresi Penatua Sun menjadi lebih suram dan dia berteriak, "Anak kecil, perdagangan orang tua ini denganmu telah berakhir. Mungkinkah kamu menyesalinya?" Wang Lin menggelengkan kepalanya. Dia menunjuk pria parubaya yang koma dan tersenyum. "Menariknya saya dicegat oleh orang ini setelah meninggalkan toko. Setelah dia kalah, dia lari ke sini." Penatua Sun mendengus dingin, tetapi kedua lelaki tua di sampingnya mengerutkan kening. Masalah ini menjadi sangat sederhana bagi mereka berdua. Mereka menduga lelaki tua Sun itu rakus terhadap barang-barang orang ini tetapi tidak bisa bertindak sendiri. Jadi dia mengirim orang lain. Namun, Sun Muren adalah seorang tetua dari keluarga Sun. Karena itu sudah terjadi, mereka pasti akan memihaknya. Pria tua berwajah merah itu tersenyum dingin. "Absurd. Tidak peduli dari keluarga mana Anda berasal, tetaplah di sini hari ini. Tunggu sampai kakakmu datang dan kami bisa memutuskan apakah kamu hidup atau mati." Ada sedikit rasa dingin di matanya saat dia mengangkat tangan kanannya dan menekannya. Tiba-tiba,
Terdengar suara gemuruh saat tekanan kuat menekan langsung ke rumah keluarga Sun. Saat ini, ekspresi semua anggota keluarga Sun berubah drastis. Mereka semua memutar energi spiritual di dalam tubuh mereka untuk melawan. Seolah-olah mereka akan segera roboh jika tidak melawan. Mata ketiga lelaki tua itu, termasuk Penatua Sun, berbinar, tetapi ada sedikit ketakutan di dalamnya. Absurd, suara Wang Lin terdengar dingin. Rekan kultivator, mohon jangan marah. Sebuah suara kuno datang dari dalam rumah. Setelah itu, seorang lelaki tua berpakaian hitam perlahan keluar. Penampilannya menyebabkan tekanan sedikit berkurang. Meskipun kultivasi orang ini belum mencapai tahap ascendan, dia berada di puncak tahap akhir transformasi jiwa, hanya satu langkah dari tahap ascendan. Sepertinya dia hanya kehilangan satu petunjuk pemahaman untuk mencapai terobosan. Namun, Wang Lin melihat bahwa orang tua ini memiliki sedikit aura seorang kultivator ascendan. Ini bukan karena lelaki tua itu menyembunyikan kultivasinya, itu karena ada perasaan ilahi yang tersembunyi dari seorang kultivator ascendan pada dirinya. Orang tua berpakaian hitam berkata, "Masalah ini adalah kesalahan keluarga Sun saya dan kami telah menyinggung sesama kultivator." Setelah lelaki tua itu mengatakan ini, ketiga tetua itu terkejut, tetapi mereka mendapat pencerahan beberapa saat kemudian. 200.000 batu giok surgawi dan kita melupakan ini. Wang Lin dengan tenang menatap lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua berbaju hitam itu sedikit berubah. Dia ragu-ragu sejenak dan mengangguk. Tidak apa-apa, hanya saja 200.000 batu giok langit adalah jumlah yang sangat besar dan ini hanya cabang dari keluarga Sun. Bisakah sesama kultivator menunggu 3 hari? Wang Lin menatap tajam ke arah lelaki tua itu. Apa yang dia lihat bukanlah lelaki tua itu, melainkan perasaan ilahi dari kultivator ascendan pada lelaki tua itu. Baru setelah Wang Lin berada jauh, lelaki tua berbaju hitam itu menjadi rileks dan perasaan ilahi ascendan menghilang dari tubuhnya. Dia memelototi Penatua Sun sebelum mendengus dingin. Orang tua berwajah merah itu ragu-ragu dan dengan lembut berkata, 200.000 batu giok surgawi, bahkan di keluarga utama, itu adalah jumlah yang besar. Lelaki tua berpakaian hitam itu dengan dingin berkata, "Sebelumnya, akal ilahi leluhur keluarga kami datang kepadaku dan memerintahkanku untuk menyetujui semua permintaan. Belum lagi 200.000, bahkan 400.000 pun tetap diberikan. Selain itu, informasi mengenai masalah hari ini harus ditutup rapat. Kirimkan pesanan keluarga dan jangan ganggu orang itu." Saat ini di lautan luas di sisi timur planet Ranyun, seorang pria berambut panjang dengan tubuh bagian atas telanjang sedang duduk dalam posisi lotus di kedalaman lautan. Saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya, dan matanya bersinar seperti dua lampu terang di lautan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah orang ini adalah kultivator ascendan yang tiba-tiba muncul, hanya saja saya tidak bisa melihat melalui kultivasinya, ada sesuatu di tubuhnya yang membuat saya gemetar. Orang ini tidak bisa terprovokasi. Karena dia tinggal di kota keluarga Sunku, mungkin ini adalah kesempatan bagi keluarga Sunku. Pandangan terakhirnya adalah sebuah peringatan, iya, dia menyuruhku untuk tidak mengganggunya. Orang ini memiliki kualifikasi untuk berbicara kepadaku seperti ini. Pria itu merenung dalam waktu yang lama. Kemudian dia terbang langsung.
Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.